di era new normal ya. Seperti itu ya. Sekali lagi hari ini hari ke-6 strategi pendidikan di era new normal dalam acara Jengker Santuy. Oke, para pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada yang menonton langsung melalui YouTube Blogger Bojonegoro dan channel Facebooknya Blogger Bojonegoro, terima kasih yang sudah like, share, and comment ya. Dan juga yang sudah subscribe di YouTube kami di Blogger Bojonegoro. Pagi hari ini kita akan bersama-sama akan sharing jengkeran santuy lagi. Ya, jengkeran santai aja jadi ngobrol. Sebentar, aku tak gelegen saja. Ngapunten. Baik, hari ini bersama dua bunda luar biasa, Kak Sela tetap masih bersama Anda ya di ruang dengar Anda, di layar Anda. Kita akan hari ini bahas bagaimana strategi apa ya, sebentar tak lihat pamflet juga rodok lali ya aku sing gawe desain ya lali bereng ya Allah. Strategi peningkatan kualitas dan aktivitas bagi PTK di era pandemi ini. Itu bagaimana kita nanti intinya takut kegiatannya piye gitu loh Bu ya. Terus apa yang dilakukan agar tetap guru-gurunya ini tetap berkualitas melayani bagi para bunda-bunda yang di rumah, terutama melayani dengan hati katanya di era pandemi ini ya. Walaupun mereka nggak ketemu, nah tentu sekolah nanti ada trik-trik khusus yang dilakukan selama pandemi ini. Jadi gurunya juga tetap bertumbuh dan berkembang, itu harapannya ya. Baik. Pagi hari ini kita akan bersama dua orang hebat ya yang sudah ada di ruang dengar kita, di layar kita, ruang dengar, dan yang dengerin aja di layar yang mantau langsung. Yang pertama adalah beliau dari Himpaudi ya yang hari ini diwakilkan oleh bunda kita, Bunda Husnatul Mawadah ya. Beliau tenaga pendidik atau pendidik di PAUD At-Taqwa Mojo Kampung ya, Kecamatan Bojonegoro. Selamat pagi Bunda Uul ya, mic-nya diaktifkan Selamat dulu pagi, Bunda. Bunda Uul. Ya. Selamat pagi Kak Dela, Bu Win. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bunda Uul di rumah. Sehat semuanya Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Berikutnya kita sapa bersama ini orang gunung, saudara-saudara yang tadi pagi habis tarhem, bukan subuh ya, habis tarhem tuh turun gunung ya demi mencari sinyal ya, turun ke mendekati kota di area Dander. Kita sapa dulu Bunda Sri Winarni SPD atau bisa kita panggil Bunda Wiwin. Beliau adalah pengajar pendidik di TK Dharma Wanita Tunas Bakti Desa Jari, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Gondang guys ya. Aduh, gitu kono. Ya. Selamat pagi Bunda Wiwin. Selamat pagi Kak Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuun. Baik, pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi peningkatan kualitas dan aktivitas PTK selama pandemi COVID-19. Kesempatan pertama akan saya kasihkan pada beliau ya dari Himpaudi dulu. Bunda Ul ya, seperti biasanya kita ada waktu kurang lebih 10 menit dimanfaatkan. Yang pertama sampaikan profil pribadi, yang kedua profil lembaga Anda, yang ketiga tema kita hari ini yaitu strategi peningkatan kualitas dan aktivitas PTK selama pandemi COVID. Baik, gak usah lama-lama dan jangan lupa teman-teman yang di rumah ya, silakan komentar absen dari mana aja ya. Ini yang sudah absen pertama TK At-Taqwa Bojonegoro ya. Semangat juga buat ibu semua ini yang punya ini narsumnya ini, kalau nggak absen nih bahaya ini. Jangan lupa yang nonton dari Facebook, lope-lopenya dan like-nya ya, diklik yang buahnya ya, biar rame roomnya ya. Oke, baik, monggo Bunda Ul, waktu dan layar saya serahkan sepenuhnya pada Anda. 10 menit, silakan. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah Waalaikumsalam. li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita tetap dalam kondisi sehat serta dalam ketakwaan. Semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan dengan ad-dinul Islam. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saudara saya yang sangat kreatif di Blogger Bojonegoro. Dengan jengkeran santuy ini kita diberi kesempatan untuk belajar bersama, sehingga kami semuanya harus belajar lagi meski dalam musim pandemi gitu ya. Kemudian ucapan terima kasih kepada ibunda kita, Ibu Bupati, Ibu Ana Muawanah, mohon maaf, yang telah memberikan perhatian khusus pada guru kita, PAUD, sehingga pada hari ini sudah bisa menikmati bantuan atau tunjangan dari APBD. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada pengurus Himpau di Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini Ayahanda Sulaiman yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan paparan profil lembaga yang sudah kami kelola. Baiklah, teman-teman yang ada di rumah, seluruh pemirsa, baik di Facebook maupun di YouTube, karena masih dalam suasana Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga amalan kita selama ini diterima Allah sebagai amalan yang sholihah. Baiklah, perkenalkan, nama saya tadi sudah dikenalkan Kak Sela, Ibu Uul, atau nama panjangnya Ibu Husnatul Mawaddah. Saya mengajar di PAUD At-Taqwa sejak tahun 2001, di mana lembaga ini sebuah yayasan masjid dan mempunyai beberapa layanan, dari mulai MI, Madin, kemudian juga PAUD ya. Nah, PAUD yang sudah saya kelola sudah mempunyai 3 satuan pendidik, yakni pos PAUD, kelompok bermain, dan juga TK At-Taqwa. Alhamdulillah, visi dan misi yang selama ini kita tekuni atau kita fokuskan yaitu misi religi. Jadi anak-anak kita bagaimana bisa tetap suka dengan keagamaan. Jadi religius, kemudian mandiri, tanggung jawab, serta berjiwa wirausaha. Kemudian sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami, yaitu strategi peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di era pandemi. Selama ini strategi yang sudah kami wujudkan sesuai dengan tujuan pendidikan PAUD, yakni mencerdaskan anak usia dini, yaitu karena kondisi kita tidak bisa belajar secara tatap langsung, bermain dan belajar tatap langsung, maka kita membuat skala prioritas. Nah, skala prioritas PTK atau pendidik di PAUD At-Taqwa adalah belajar membuat konten bagaimana kita bisa belajar jarak jauh. Nah, itu sehingga sebelum masa pandemi kita sudah memberikan pelatihan. Jadi kita sudah pelatihan IT. Teman-teman sudah kita ajak belajar bersama dengan teman kita dari lembaga lain yang sudah pintar IT, bagaimana mengoperasikan laptop, kemudian bagaimana bisa memaparkan lembaga, profil, dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata sampai saat ini masih berjalan, dan alhamdulillah dengan adanya pandemi ini kita tidak terlalu kesulitan gitu ya untuk menyampaikan apa-apa yang mau kita kasihkan ke anak didik kita maupun ke orang tua. Kemudian strategi berikutnya yaitu tetap selalu berkomunikasi antar lembaga lain dengan organisasi ormas lain. Kira-kira model pembelajaran yang bagaimana yang bisa kita sampaikan ke orang tua maupun anak didik di rumah. Jadi kita selalu komunikasi ya, terutama dengan Himpaudi maupun IGTKI.
Kemudian karena rencana pembelajaran RPP yang selama ini kita bikin adalah kondisi normal, maka saat itu juga kita merubah total semua rencana RPP yang mudah didapat atau mudah disampaikan ke anak didik maupun orang tua. Jadi kita membuat lagi RPP yang baru versi pandemi. Kemudian yang ketiga, kita selalu menjalin komunikasi antar guru, misal antar guru kelompok bermain, pos PAUD maupun TK, yang ada kesulitan pembelajaran jarak jauh. Sehingga guru TK bisa membantu guru KB dan guru KB bisa membantu guru TK. Terutama kepada orang tua yang sulit mengakses belajar jarak jauh karena memang SDM-nya ataupun karena memang tidak mempunyai alat teknologi yang bisa memperlancar belajar jarak jauh. Kemudian aktivitas apa sih yang dilakukan PTK di PAUD At-Taqwa? Di antaranya secara real kami membuat video-video pembelajaran yang mudah dipahami oleh anak didik maupun orang tua. Jadi sesuai dengan tema ataupun yang bisa dikerjakan di rumah. Misalnya ini, kemarin kita karena puasa, itu bagaimana praktek wudhu. Nah itu disampaikan oleh guru-guru lewat video. Kemudian anak didik juga, orang tuanya juga mempraktekkan di rumah di video ataupun di foto. Jadi bagaimana memudahkan saja, tidak memberatkan ketika anak-anak itu belajar bersama orang tua. Kemudian juga kita membuat grup-grup all shop ya, karena sejak dulu PAUD At-Taqwa itu mempunyai grup all shop, yaitu jual beli antara orang tua, guru, dan juga teman-teman yang lain yang di luar PAUD At-Taqwa atau yang sudah alumni, itu kita masukkan di grup all shop sehingga bisa saling jual beli. Karena kondisi pandemi ini sangat tidak memungkinkan untuk bisa keluar rumah. Nah, ini menjadi sangat strategis bagi kita untuk terus memotivasi orang tua maupun guru untuk bisa berjualan di grup tersebut. Jadi ini sangat bisa menghibur dan bisa sedikit mengurangi tingkat stres ya, karena kondisi saat ini memang kan satu-satunya masalah di rumah tangga adalah bagaimana kita bisa mengatasi ekonomi rumah tangga. Nah, sekolah berusaha untuk bisa memberikan solusi meskipun itu tidak bisa mengatasi semuanya dengan cara itu tadi, membuat pasar atau market di grup jual beli orang tua maupun guru. Nah, kemudian juga untuk gurunya, karena kita juga ingin mengkondisikan psikologi pendidik, jangan sampai ketika pandemi ini tidak bisa bertemu anak didik, kemudian merasakan sedih, rindu yang sangat mendalam. Nah, dari yayasan maupun dari lembaga sendiri sudah mempunyai program yaitu mengaji bersama. Kalau dulu bisa bertemu bersama, mengaji bersama dengan ustadz. Nah, sekarang mengaji sendiri, tapi dengan pantauan lewat WhatsApp, dengan model one day one juz. Jadi satu hari satu juz, satu hari satu juz. Nah, itu kita pantau terus ya, sehingga guru-guru itu juga bersemangat untuk mengaji dan malu kalau misalnya ketinggalan dengan temannya yang lain. Dan itu juga kita motivasikan pada orang tua. Kalau orang tua banyak yang sibuk, ya kita maklumi, tapi mereka minimal kita sudah mengingatkan bahwasanya musim seperti ini, pandemi yang sangat menguras pikiran maupun mengganggu psikologi, ini perlu dikuatkan dengan kepercayaan atau keyakinan kita terus untuk meningkatkan ketakwaan atau keimanan. Nah, salah satu caranya seperti itu, one day one juz. Kemudian juga kepala sekolah selalu memberi pengarahan, karena dalam hal ini adalah saya menjadi pengelolanya. Saya selalu setiap 1 minggu minimal 2 kali memberikan arahan bagaimana memperlakukan keluarga kita untuk bisa terus menjaga kesehatan. Nah, selalu kita memberikan bimbingan, juga mengingatkan jangan sampai kita sakit kemudian terkena atau terinfeksi virus corona. Nah, kemudian ini juga sangat penting, aksi kita yaitu seluruh guru kita minta untuk mengikuti atau aktif ikut seminar online, karena seminar online ini dihadiri oleh banyak tokoh dan ahli, dan tentu saja akan meningkatkan kualitas
knowledge-nya, pengetahuannya, maka sifatnya wajib. Jadi satu guru minimal 1 bulan sudah bisa mengikuti seminar 3 atau 5 kali. Sehingga itu dirangkum, ditulis, jadilah nanti sebuah buku. Dan alhamdulillah sampai saat ini PAUD At-Taqwa sudah menelurkan atau membuat 5 buku antologi, yang 2 buku ditulis oleh beberapa teman, yang 3 buku secara pribadi, yang 4 buku secara pribadi. Dan ini selama pandemi ini sudah mendapatkan atau sudah berhasil membuat 2 buku, masih dalam proses cetak. Nanti teman-teman akan kita share di Facebook. Kalau bukunya sudah jadi yang sebelum pandemi kemarin, dan semuanya adalah isi kegiatan-kegiatan kita selama pembelajaran. Ini kita sudah alhamdulillah teman-teman himbau di kabupaten sudah menikmati ya. Nah, ini buku yang sudah kami tulis. Kelihatan ya Ibu ya. Alhamdulillah sambutan dari teman-teman positif dan mereka selalu mendukung kita untuk selalu berkreativitas. Kenapa kita selalu membukukan dalam sebuah tulisan? Karena kadang-kadang pembelajaran yang kita lakukan itu kan mengalami hambatan gitu ya. Nah, itu bisa terpecahkan ketika kita tulis, kemudian ada solusi-solusi, sehingga kita terpaksa harus belajar mencari referensi, sehingga kesulitan-kesulitan itu bisa kita minimalisir gitu teman-teman. Teman-teman semuanya, guru PAUD yang ada di Bojonegoro maupun Indonesia, kita ini adalah seorang guru yang sudah profesional. Meskipun ada yang guru baru maupun ada yang guru yang sudah bertahun-tahun. Kita tidak bisa lepas dari 4 pilar seorang pendidik anak usia dini, di mana kita harus mempunyai 4 kompetensi. Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, maupun kompetensi sosial. Saat inilah kita diuji sampai di mana kompetensi pedagogi kita untuk bisa menawarkan solusi-solusi dengan belajar jarak jauh. Karena kalau kita belajar seperti normalnya dulu sebelum pandemi, maka akan risikonya sangat tinggi. Anak didik kita ketika bersentuhan dengan di sekolah, mereka tidak akan bisa diam. Dia akan menyentuh beberapa benda, kemudian juga dia akan tidak bisa kita kontrol satu persatu. Tidak mungkin kalau semua anak didik kita harus kita lihat satu persatu. Nah, ini menjadi kekhawatiran kalau nanti new normal ini berlaku, kemudian pendidik anak usia dini mohon maaf, misalnya kita nekat untuk memasukkan anak didik kita, maka risikonya sangat tinggi sekali. Jadi, kita harus mempunyai strategi yang tepat bagaimana bisa semuanya sama-sama aman. Anak didik aman, orang tua juga tidak khawatir, gurunya juga selalu nyaman memberikan pembelajaran. Nah, inilah yang menjadi PR saya kira untuk semuanya. Bagaimana kita bisa tetap berhubungan dengan baik dengan anak-anak kita, dan kita juga tidak merasa kesepian ketika lama tidak bisa bertatap muka. Nah, 4 kompetensi ini terus kita asah di era pandemi ini, juga kompetensi yang bersifat sosial. Nah, kalau kita berkelebihan punya rezeki, maka kita juga tidak harus memikirkan diri kita sendiri. Nah, kita saling memberikan bantuan, baik bantuan moral, kalau tidak ada yang bisa kita berikan, bantuan moral, maupun bantuan-bantuan yang bersifat membantu, misalnya sembako itu ya. Nah, di PAUD At-Taqwa kemarin pas waktu puasa, nah itu kan biasanya kan berikan zakat-zakatnya banyak. Nah, ketika pandemi kita nggak berani minta zakat, tapi ternyata dari orang tua tetap memberikan kelonggaran untuk sekolah tetap memberlakukan permintaan zakat fitri, karena zakat fitri adalah wajib bagi umat Islam. Maka tetap kita kasih edaran untuk mengumpulkan zakat fitri dan juga zakat mal. Dan alhamdulillah dari zakat fitri ini terkumpul lebih dari 20 paket, di mana dari 50 siswa kita jadikan 20 paket uang dan juga sembako yang kita berikan pada siswa yang kurang mampu atau orang tua yang masih membutuhkan.
yang dulu-dulu biasanya kita kasihkan pada di luar sekolah, maka untuk saat ini kita kasih kepada orang tua yang memang membutuhkan. Nah, memang kondisi PAUD At-Taqwa ini sangat strategis di tengah kota dan tidak hilir mudik alat transportasi, artinya sepi sekali dan nyaman. Kalau misalnya adik-adik kita sekolah di situ, ibunya bisa langsung meninggalkan sekolah, itu nyaman-nyaman aja. Jadi memang di PAUD At-Taqwa ini kondisi sekolahnya memang di dalam, tidak di pinggir jalan, cuman posisinya sangat strategis. Ada masjid, kemudian ada lapangannya yang sangat luas, dan juga tempat pembelajarannya yang leluasa untuk anak didik kita bisa berlari-lari bermain. Nah, harapan saya dari acara blogger santuy ini bisa berlanjut, karena masih banyak lembaga-lembaga yang juga ingin tampil di Facebook atau YouTube, sehingga nanti Kak Sela bisa memberikan fasilitas lagi. Insya Allah kalau bekerja sama dengan didik anak usia dini, banyak barokahnya. Seperti itu ya Kak Sela. Semoga Kak Sela langsung respon nih. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Intinya, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan ditentukan oleh siapa pemimpin lembaga tersebut. Pemimpin lembaga tersebut harus memahami fungsi-fungsi sebagai seorang pemimpin. Di antaranya ada fungsi manajerial, fungsi berwirausaha, fungsi evaluasi dan lain sebagainya, pembiayaan. Nah, ini akan bisa memberikan dorongan atau motivasi kepada pendidiknya untuk bersemangat mengajar pada anak-anaknya, anak didiknya. Tanpa ada tauladan atau tanpa ada inovasi dari kepala atau pimpinan lembaganya, maka tentu saja akan menghambat pembelajaran di lembaganya tersebut. Nah, artinya kita tidak bisa terbatasi ketika pandemi ini datang, kemudian ketua atau kepala lembaganya akan diam saja, menunggu instruksi dari pemerintah. Tidak bisa seperti itu. Karena mau tidak mau, daya kreativitas kita ini akan ditantang, inovasi kita akan ditantang. Sampai di mana sih pimpinan lembaga ini bisa memberikan solusi yang terbaik untuk orang tua maupun anak didik serta untuk kemajuan lembaganya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini kita bisa saling sharing. Kira-kira yang bisa saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Kalaupun ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu Kak Sela yang bisa saya share hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya strateginya. Dan yang menarik itu ada all shop di wali murid. Nanti kita bahas. Kayaknya ini yang beda ini. Ini yang beda ini yang menarik. Siapa tahu nanti bisa jadi inspirasi bagi lembaga yang lain. Oke. Itu dari lembaga di kota ya. Saat ini kita akan lihat bagaimana lembaga pendidikan yang jauh dari kota ini. Di ujung selatan Bojonegoro. Perbatasan dengan Nganjuk sana ya. Entah sinyal ada atau enggak saya belum tahu ini. Nanti kita akan dengar bagaimana Bunda Wiwin ini mempertahankan kualitas gurunya, beraktivitasnya seperti apa di atas gunung sana. Mari kita sambut bersama-sama. Inilah dia Bunda Wiwin. Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati Bojonegoro, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Gondang, yang terhormat pula Ibu Pengurus IGTKI Kabupaten, juga semua guru-guru TK se-Kabupaten Bojonegoro. Kepada juga yang terhormat pengurus Himpaudi Bojonegoro beserta guru PAUD semuanya se-Kabupaten Bojonegoro. Juga pemirsa semua yang nonton di Facebook atau YouTube. Yang pertama kali saya ucapkan yaitu banyak terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita semua diberi kesehatan dan semoga wabah ini
cepat hilang dan sirna. Perkenalkan, nama saya Sri Winarni SPD, akrab dengan panggilan Bu Wiwin. Tempat kerja saya di TK Dharma Wanita Tunas Bakti Desa Sanjari, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Itu tempatnya sangat amat sepi di pucuk gunung, yang mana mungkin ya tidak pernah ke sana takut. Tapi kalau saya karena sudah terbiasa, tidak ada rasa takut, malah semangat untuk mendidik, membimbing anak kita. TK kami ini berdiri sejak tahun 2006. Sedangkan lembaga saya ini di bawah naungan Dharma Wanita, yang kepala desanya yaitu Bapak Paryono, sedangkan ketua yayasannya yaitu beliaunya Ibu Tini. Untuk TK saya ini tempatnya sangat amat sepi, juga jalannya itu turun gunung, naik gunung, yang banyak pohon-pohon jatinya, juga kebanyakan petani, termasuk desa terpencil dan tertinggal. Alhamdulillah sudah terakreditasi pada tahun 2016. Jumlah dengan nilai B. Jumlah murid yang ada di kelompok A 18, di kelompok B 17. Jadi jumlah keseluruhan adalah 35. Visi misi lembaga kami yaitu kita punya visi mencerdaskan generasi yang sehat jasmani, rohani, cerdas akal, berakhlak mulia, tampil dan mandiri. Punya misi melatih dan mengembangkan kecerdasan anak melalui kognitif, psikis, dan karakter yang berdasarkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini di Jengker Santuy ini saya mau memaparkan dengan judul Strategi Peningkatan Kualitas dan Aktivitas PTK selama pandemi Corona-19. Pendidik adalah merupakan tenaga profesional yang bertugas diantaranya merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai pembelajaran, serta membimbing, melatih, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat. Mengevaluasi apa yang dikerjakan. Selama wabah COVID-19 masih berlangsung dan belum mereda ini, seluruh aktivitas umumnya dilakukan di rumah melalui sistem jaringan atau daring, juga WA. Walaupun keadaan di desa, ibu-ibu wali murid juga sudah ada kemajuan, banyak yang sudah punya HP Android. Jadi untuk komunikasi dikatakan lancar, juga lancar gitu saja. Pendidikan yang ikut terkena wabah COVID-19 ini tidak akan mengurangi semangat belajar mengajar kita, terutama di TK kami, TK Dharma Wanita Tunas Bakti Desa Sanjari, yang tempatnya walaupun di pelosok di gunung, luar biasa desanya, sepi sekali, jauh dari perkotaan. Tapi semangatnya guru-guru, semuanya yang ada di lembaga kami, sangat amat semangat sekali, maksudnya gitu. Dan untuk mengasah kemampuan akademik maupun non-akademik, serta didukung kerja kreatif para guru, anak-anak tetap memperoleh pendidikan yang tepat, meski dalam keterbatasan waktu dan suasana seperti ini.
kreativitas dan inovasi guru dalam memberikan kegiatan belajar, terus untuk mendukung perkembangan dan menstimulus anak-anak seperti memberikan tugas sesuai tema yang sedianya sudah dirancang dan dipersiapkan sesuai dengan kurikulum. Untuk itu, ada beberapa strategi pembelajaran daring di masa COVID-19, diantaranya adalah suasana yang menyenangkan dan menggembirakan. Di sini, menyenangkan dan menggembirakan, yaitu kata itulah terpenting di dunia pendidikan anak-anak. Termasuk faktor kegembiraan adalah alat bagi guru untuk meningkatkan pencapaian belajar dengan cara bermain seperti itu agar tercapai suasana gembira dalam dampak pandemi COVID-19 ini. Guru tidak akan kehilangan strategi. Untuk itu, kami sebagai pendidik, kami ajarkan pembelajaran yang menyenangkan ini lewat WA Group. Biar nanti semua wali murid bisa memantau. Nah, bagaimana kalau menemukan wali murid yang tidak punya HP Android? Pakai HP yang biasa-biasa saja. Kalau gitu, kok nggak punya lagi? Istilahnya kalau orang desa seperti saya ini adalah getok tular. Mbok yo digetok tular wali murid yang belum tahu pembelajaran saat seperti ini. Akhirnya wali murid juga semangat kebersamaannya, saling titip kalau anak ini gini, ibu dari wali murid ini bilang gini gitu. Jadi semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala walaupun toh keadaan itu sangat-sangat sepi di desa yang wali muridnya juga banyak yang petani, pedagang itu. Aktivitas guru selama masa pandemi COVID-19 antara lain guru menyiapkan tugas yang menyenangkan. Guru memberikan informasi kepada anak dan wali murid bagaimana cara terhindar dari COVID-19 ini. Yaitu diarahkan supaya sering-sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Keluar rumah pakai masker. Nah, ini tadi saya juga pakai karena nanti suaranya kayak selentang, jadi saya lepas gitu ya. Jadi tiap hari saya juga pakai masker kalau saya berangkat ke sekolah, terus saya mau ada kepentingan yang tidak bisa ditunda tadi, saya selalu pakai masker. Kenapa seperti itu? Kita pendidik harus mempunyai contoh. Harus mempunyai contoh yang baik-baik saja. Jaga jarak. Lebih baik selalu di dalam rumah. Jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang tidak bisa ditunda. Terus jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi agar memperkuat daya tahan atau imun kita. Kesimpulan di masa pandemi Corona 19 ini, guru tetap masuk walaupun dalam keadaan seperti ini sesuai aturan 25% di sekolah, 75% di rumah. Namun kenyataannya guru tetap berangkat ke sekolah, juga mengerjakan tupoksinya masing-masing. Yang penting dalam aktivitas tetap menjalankan protokol kesehatan. Walaupun belajar di rumah, tetap berinovasi dan berkreativitas untuk meningkatkan kualitas guru biar tidak vakum dan jenuh. Bisa mengikuti seminar, pelatihan lewat internet atau online. Untuk apa? Untuk menanamkan wawasan dan kualitas seorang
guru. Demikian paparan yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Buah kelapa, buah manggis, guru TK selalu senyum manis. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah kelapa, buah kedondong. Guru TK, senyum dong. Senyum. Serasa di Riau saya, di Tanah Melayu sana ya. Ada pantun-pantunnya gitu ya. Namanya juga santuy ya. Oke. Matur nuwun Bunda Wiwin. Ini lengkap sudah hari ini ya. Imbang dalam hal ini ya. Satunya di guru desa. Ini yang jauh di sana. Gondang ini bagi pemirsa yang belum tahu yang mungkin nonton di luar Kabupaten Bojonegoro, satu kecamatan yang letaknya kurang lebih ya 20 kilo, 25 kilo selatan Bojonegoro. 50. 45. Berapa Bu? 45, 1,5 jam kalau naik sepeda. Oh. Iya. Berarti 45 ya Allah. Iya, jauh. Iku lah diukur tekan Lamongan Bu itu ya. Iya, betul Kak Sela. Iya. Sinyal lancar ya Bunda Wiwin di lembaga ya, Anda? kadang-kadang lancar, kadang-kadang nggak bisa, hilang gitu. Nggak bisa lagi dicari sampai 1 hari, 2 hari baru muncul lagi gitu Kak Sela. Jadi ya maafkan, memang tempatnya di pegunungan, ya kita bisa memaklumi semuanya pemirsa yang mendengarkan juga yang memantau kegiatan ini. Iya. Tahu sendiri ya pemirsa ya. Sampai beruntung ya teman-teman yang nonton ini bisa mantau live Facebook, YouTube. Jangan berharap di Gondang akan seperti ini ya. Karena nggak semua titik lancar internetnya ya. Jadi bersyukur kita masih ada di wilayah yang kadang-kadang sinyalnya masih ada dan tidak ada ya. Baik Bunda, matur nuwun sharingnya luar biasa, aktivitas masing-masing ya. Kembali kita akan menyapa dulu para pemirsa yang sudah hadir di sini. Ini dari mana ini? Bojonegoro, dari Sumberjo, Kasiman, Kepo Baru. Guys, mana lagi nih? Ayo, yang belum absen saya bacakan dulu dari mana aja ini yang belum hadir ya. Dari Sumberjo lagi. Gondang Bunda, KB Pelangi ini. Terus Tambak Rejo, rata saudara-saudara. Ini Tambak Rejo loh kan. Hari ini yang nonton banyak banget ya. Sekedar informasi buat pemirsa ya. Di seluruh layar Anda ya. Ini sehari yang kami laksanakan kegiatan ini, yang nonton setelah kami lihat di admin itu bisa mencapai sekitar rata-rata tiap hari 2.000 ya, 2.000, bahkan ada yang kemarin 4.000 satu hari. Seperti itu ya. Kepo Baru ya, terus mana lagi ini? Kalitidu, Sugiwaras. Sugiwaras, bagaimana kabar sinyal? Masih normal ya. Kota sudah hadir juga dan masih banyak yang lain. Tambak Rejo. Kemudian dari Burno ada ini ya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada seluruh support dari para donatur yang telah menyumbangkan semua apa yang dimiliki untuk mendukung terselenggaranya acara ini. Ada yang nyumbang door prize ya, dari GTKI Jor-Joran, dari Pauti Jor-Joran ya. Ada juga yang nyumbang pulsa, matur nuwun ya, atas supportnya, matur nuwun. Ada yang menyumbang doa, terima kasih ya. Ada juga yang nyinyir ya, semoga segera sadar. Ya, terima kasih banyak ya. Oke, baik. Saya akan lihat dulu ini sudah mulai ada yang tanya. Jadi saya nggak tanya kalau sudah ada yang nanya. Biar pemirsa aja dulu ya. Kita sambut bersama dari Bunda Wildan. Ini TK PKK Wotan. Ya, maaf. Yang mana tadi pertanyaannya di bawah? Narsum kalau mau lihat pertanyaan di aplikasi Anda, ada tulisan live comment. Nah, itu silakan Anda bisa mantau. Itu siapa aja yang hadir di situ. Nah, silakan para narsum bisa dibuka live commentnya itu ya. Bunda Wildan.
Betul Bunda Uul, kami juga sudah mempraktekkan ini menanggapi komentar paparan dari Bunda Uul tadi tentang di TK atau PAUD At-Taqwa sudah menerapkan sebelum pandemi itu udah guru-gurunya udah berlatih tentang tentang IT tadi sempat juga sama guru-guru yang lain. Nah, saat pandemi sehingga sekolah ini udah agak kaget ya, sudah bermanfaat lah, tinggal menerapkan aja gitu. Nah, kata Bunda Niwil dan ini kami juga sudah mempraktekkan lewat video dikirim di grup wali murid. Cuma ada beberapa wali murid yang tidak memiliki WA. Boleh nggak berkunjung di rumah di masa pandemi COVID-19 ini? Matur nuwun Bunda Husnatul Mawadah, mic-nya boleh di-unmute, silakan. Monggo dijawab. Oke, terima kasih Bunda. Di masa pandemi ini justru kita harus bisa meyakinkan kepada anak didik dan juga orang tua bahwasanya bertemu dalam kondisi terbatas, artinya tidak terlalu sering ya. Kalau mengikuti protokol COVID harus memakai masker, kemudian selalu membawa hand sanitizer atau cuci tangan, pasti tidak ada, insya Allah tetap dilindungi ya. Dan itu boleh-boleh saja. Bahkan di PAUD At-Taqwa juga kalau ada orang tua yang terkendala di teknis ketika belajar jarak jauh, maka gurunya wajib mendatangi ke rumahnya anak didik, kemudian memberikan bimbingan. Dan tidak terlalu lama. Kita harus membatasi diri dan insya Allah orang tua juga memahami. Oh ya, ini kita nggak boleh terlalu lama berkerumun atau berkunjung sana kemari gitu ya. Tidak boleh lama-lama, intinya boleh-boleh saja. Bahkan kalau misalnya anak kita ada yang kangen gitu ya, saya kangen sama bu guru ini gitu. Bisa japri kemudian bu gurunya bisa mendatangi orang tuanya sehingga bisa bertemu dengan anak didiknya. Tentu dengan protokol COVID yang sesuai dengan anjuran dari Dinas Kesehatan. Gitu Ibu. Iya, mantap ya. Jadi boleh Bunda, gak apa-apa. Yang penting mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu ya. Terima kasih Bunda Ul. Kalau Bunda Wiwin, pripun? Di sana, maaf, Bunda Wiwin, jumlah murid dan rombelnya berapa Bunda? Dan gurunya Bunda? Boleh tahu informasi? 35 murid. Dua Kelas rombel. A dan B. Dua rombel ya. Kelas A dan B, betul. Selama ini kalau menurut Bunda Wildan tadi yang tanya, itu apakah selama ini sempat berkunjung atau pripun Bunda dalam hal pembelajarannya? Sempat, tapi tetap memakai masker itu tadi. Kalau menemui wali murid itu juga jaraknya seumpama kita kulanuwun ke wali murid itu jaraknya juga harus ada, maksudnya itu 1 meter lah kita bicara, yaitu mungkin ada solusi apa yang harus disampaikan pada guru harus bisa menanggapi bagaimana cara melakukan wali murid selama pandemi Corona 19 ini. Jadi kita wawancara gitu, terus guru juga bertanya bagaimana anak-anak, apakah bosan Bu di rumah? Kadang-kadang ya ada yang jawab, iya Bu Wiwin, tanya saja, ingin ketemu sama Bu Wiwin, ingin mendengar suaranya Bu Wiwin, kadang-kadang nangis, ingin ke rumah Bu Wiwin. Terus saya jawab, mana anaknya? Oh, enggak boleh dulu ya Dek ya, besok saja ketemu kalau sudah aman. Sekarang kalau adik ingin ketemu lewat video call saja. Terus anaknya, enggak Bu Wiwin saya ikut. Enggak usah, Bu Wiwin kan sudah kesini nak, saya bilang gitu. Terus akhirnya wali murid menyadari bahwa peranan penting guru pendidik itu sangat amat terkesan di hati anak-anak. Lebih terkesan daripada orang tua sendiri. Ini malah iya, oke, baru tahu ya Bu ya.
Iya. Jadi mendidik anak itu nggak enak, Bu. Nggak enak, tapi ya karena pekerjaan kita sebagai guru TK, enak-enak saja kalau kita nggak ketemu murid, kadang merindukan Iya, tangisnya, merindukan heeh, kenakalannya, gitu. Malah iya. guru TK itu mungkin kalau di rumah itu posingnya itu mikirkan bagaimana murid kita di rumah, bagaimana kesehatannya, melebihi anak kita yang dilahirkan itu Kak Sela. Seperti itu. Iya, iya, terima kasih Bunda ya. Oh ya Bunda, Ya, dari 35 35 ya tadi muridnya ya. 35 ya. Nah, dari 35 ini saya di luar sinyal yang terkendala ya. Ada Iya. berapa guru atau maaf berapa wali murid yang mungkin tidak terkoneksi, yang nggak punya HP lah Bunda, yang nggak punya HP ya, yang nggak punya WA gitu, ada berapa kira-kira Bunda? Ada 12. Oh 12 lumayan ya wali Bunda. murid. Iya. Ya maklum Kak Sela, di sana itu kebanyakan wali murid itu bercocok tanam, petani semuanya. Jadi Oke, untuk oke. pengalaman itu kadang-kadang dia juga difokuskan ke menanam padi, menanam jagung itu jadi nggak berambang itu juga. Jadi nggak pernah pegang HP ternyata kalau ada kabar apa itu yang pegang HP itu segera memberitahu jadi gedok tular istilahnya. Hmm. Kalau di desa itu Oh, gedok oke oke tular oke gitu oke oke. artinya. Ya Ada alhamdulillah nggak Bunda yang ya, ada nggak gimana? yang apa rumahnya berjauhan dari satu wali murid ke wali muridnya dan sementara nggak punya HP? Ada nggak Bunda? Ada. Itu ya wali murid yang satunya yang punya HP itu ya jalan tapi pakai masker saya tanya. Sudah saya minta tolong ya Bu Isanti itu ke rumah jaga nanti dikasih tahu ini ada tugas untuk dikerjakan tolong disampaikan kasihan. Iya Bu Wiwin, saya makasih loh ya bantuannya karena saya tidak bisa ke sana hanya dengan lewat jenengan. Semoga pembelajaran ini lancar. Iya Bu Win, makasih. Ya, makasih. Saya bilang Oke. gitu. Ya, masih ada simpati dan empati di desa ya Bunda ya Iya, artinya ya. Jadi wali betul murid sekali yang ya. satu dengan yang lainnya masih masih mau ya saling mengabari gitu kan udah Iya, nilai sosialnya luar biasa. kebersamaannya Ya. itu Kak Sela. Iya Paguyuban betul segar betul. di TK saya juga bagus Kak Sela. Kalau ada kegiatan Alhamdulillah. 17-an gitu, malah wali murid itu ya paguyuban wali Hmm. murid itu mengacungkan tangan untuk usul supaya mengikuti karnaval. Jadi tahun kemarin sebelum corona seperti ini, tahun-tahun kemarin, kalau 17 memperingati 17 Agustus itu semua wali murid ikut dandan. Oh, Terus iya, di yang belakangnya yang seneng, anak-anak, iya, yang kalau Kak Sela datang yang seneng Kak Sela dong Bunda itu ya. iya, itu. Jadi murid saya taruh di muka, di itu untuk merias Bhinneka Tunggal Ika, yang wali murid juga saya beri kesempatan merias dengan tema yang sesuai dengan yang dipajangkan di jalan itu. Itu Oke, ya bagus Kak matur Sela nuwun. kebersamaannya. Ya, Iya, ya matur masalah nuwun Bunda iya, ya makasih atas kembali. atas curhatnya ya, luar biasa Iya, ternyata walaupun sinyal terbatas ternyata juga tetap apa ya produktif dalam iya, melayani amin. ya. Kualitas gurunya, aktivitas gurunya tetap jalan. Iya, Berikutnya dari alhamdulillah. Bunda Hindah S. PAUD Kartini Pacul Bojonegoro siap menyimak dengan seksama. Salam sehat selalu buat seluruh pemirsa Jengker Santuy. Untuk Ustada Uul ya. Ini pertanyaan untuk Ustada Uul. Matur nuwun Bunda Indah, Kak Sela juga kangen lama gak ketemu ya. Karena nggak boleh salam-salaman cipika-cipiki nggak boleh ya. Bertemu langsung nggak boleh. Jadi sementara salam-salamannya cipika-cipikinya jarak jauh Bunda ya. Aku dirasani wong-wong Kak Sela cipika-cipiki mbek Bunda Indah iso rame dunya iki ya. Oke, baik. Ini pertanyaan gini, Bunda Uul ya, Bunda Uul. Tadi Bunda Uul kan sempat menerangkan bagaimana kegiatan aktivitas di PAUD At-Taqwa tentang one day one juice ya. Ini Bunda Indah tanya ini.
Bagaimana cara pemantauan kemampuan anak mengaji 1 hari 1 juz melalui WA sesuai yang Ustazah sampaikan tadi. Terima kasih untuk pencerahan. Ini tadi yang pertanyaan saya juga ini yang 1 juz ini guru apa wali muridnya atau sama anaknya Bunda? Menyambung dari Bunda. Monggo Bunda Ul. Oke, terima kasih Bu Indah. Salam sehat. Bu Indah ini guru yang sangat inspiratif Kak Sela. Di IGTKI selalu memberikan video-video yang menarik sehingga kita juga bisa meniru. Untuk one day one juz, Bu Indah, kita membuat grup di WhatsApp ya. Kalau misalnya hari pertama, minggu pertama gitu, kita kasih target 6 juz misalnya seperti itu. Nah, kalau belum bisa mencapai target karena ada apa kendala halangan gitu ya, ya nggak apa-apa. Artinya, karena kita sudah mempunyai kompetensi kepribadian, saya yakin teman-teman itu punya kejujuran ya, punya kejujuran. Dan nggak mungkin lah kalau misalnya kita sudah bersepakat punya apa ini komitmen untuk saling bersama-sama bisa meningkatkan keimanan, insya Allah ini bisa terlaksana. Saya kasih strateginya, kalau 1 hari 1 juz, setiap habis sholat, misalnya sholat yang paling bisa kita memungkinkan untuk bisa mengaji, yaitu sholat subuh. Sholat subuh itu bisa 3 lembar, Bunda. Jadi dalam 1 juz itu kan ada 8 sampai 10 lembar, deh. Nah, subuh 3 lembar, kemudian habis maghrib nanti bisa sampai 4 lembar. Nah, gitu. Mungkin habis asar kan ada jangka waktu yang panjang ya, antara asar ke maghrib, itu juga bisa 3 sampai 4 lembar. Insya Allah, kalau sudah dibiasakan, itu sudah tidak berat. Itu juga merupakan apa ini tes kemampuan diri, Bunda. Kalau kita jengkeran dengan teman-teman selembaga, ternyata awal-awal berat ya Ibu. Tapi lama-lama setelah kita sudah berjalan sejak pandemi awal ada itu sejak bulan Maret, ternyata juga sudah biasa. Jadi sesuatu yang tidak dibiasakan kan kadang berat banget ya. Setannya banyak katanya seperti itu. Tapi lama-lama insya Allah sudah terbiasa dan ada sesuatu yang kurang kalau kita tidak bisa menyelesaikan target kita. Meskipun awal-awalnya terpaksa, tapi lama-lama itu sebuah kesadaran pribadi. Itu Bunda. Jadi kita pantau lewat WA grup guru. Oke. Kalau dengan orang tua kita tidak bisa mentarget, kita hanya memberikan contoh, ibu-ibu silahkan kalau mau tetap kondisi tenang, tentram gitu ya, tetaplah membaca Al-Quran. Karena inilah satu-satu cara kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan selain sholat 5 waktu ataupun sholat-sholat sunnah lainnya. Karena kita memang misi di lembaga kita Pot At-Taqwa adalah meningkatkan spiritualitas ya, religius, baik dengan anak didik, orang tua maupun dengan gurunya. Maka mau tidak mau sebagai pribadi ya harus belajar ke sana. Tidak mungkin kalau misi kita tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan kan tidak imbang. Seperti itu Bu Indah. Terima kasih. Itu Bunda berarti ini yang kegiatan ya Bunda Ul, gurunya ya, aktivitas gurunya ini ya. Aktivitas gurunya. Bukan anaknya ya. Ya. Kalau aktivitas anak itu kan sudah kita kasih di lembar kerja siswa itu ya di RPP. Kan RPP kita rubah, jadi tidak terlalu memberatkan. Orang tua hanya menyimak anak ketika menghafal Al-Quran. Kadang-kadang anak-anak kita ini kan kalau nggak sekolah tatap muka dengan gurunya kan nggak mau mengaji. Biasanya kan ngaji secara satu-satu itu Kak ya. Klasikal ya kalau pas ngajinya itu. Nah ini akhirnya hafalan saja, hafalan hadis, surat-surat pendek. Itu mereka sampaikan, kemudian divideokan, dikirim ke kita. Kadang orang tua juga tugas 1 minggu misalnya menghafal 2 surat pendek itu tidak sampai. Cuman 1 yang disampaikan. Dan ini kita juga harus memahami karena memang kondisi masing-masing orang tua kan beda-beda. Jadi kita saling memahami, artinya minimal sudah bisa mendampingi putra-putrinya di rumah itu sudah luar biasa di musim pandemi ini. Itu Pak.
Oke, mantap, mantap ya. Boleh dicontoh nih, aktivitas guru dibiasakan one day one juice. Ya, harapannya dengan membaca Al-Quran, kitab suci itu mungkin yang galau-galau, yang imunnya turun, itu bisa lebih meningkatkan imunnya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Berikutnya ini dari Siti Faikoh. Assalamualaikum Bunda. Selain lewat video, adakah yang lebih praktis untuk menyampaikan kreativitas guru kepada wali murid agar mudah dipahami? Jadi ini kan selama ini mungkin teman-teman pendidik dan tenaga pendidikan selama ini menyampaikan melalui video ya. Ini ada yang tanya nih, Bunda Siti Faiko ini apa ada ya kreativitas lainnya selain itu yang bisa disampaikan dengan mudah kepada wali murid dan wali murid mampu mengajarkan kembali ke putra-putrinya. Terkadang video yang kami kirim ada beberapa wali murid yang tidak mampu mempraktekkan dan membuka video yang kami kirim. Oh, begini mungkin kendalanya kadang-kadang kita buat video ya namanya juga pendidik PAUD juga sama-sama belajar. Kadang-kadang buat video kontennya besar dikirim di grup. Kadang-kadang juga ada wali murid kan data nggak ada, sinyal terbatas sehingga kadang download aja kesusahan. Mungkin itu yang jadi yang dimaksud. Ada yang punya kemampuan IT-nya bagus, orang tuanya download lancar sehingga bisa nerima informasi dari guru. Nah, ini ada wali murid yang kesusahan dengan itu sehingga pripun agar konten yang mau disampaikan media belajar bersama ke wali murid biar lebih mudah dicerna selain video. Nah ini pripun Bunda Wiwin diundang seberapa Bu? Ya, kalau memang lewat video kita membuka tidak bisa, ya kita sebagai pendidik, kita menghubungi langsung ke wali murid, begini loh, begini, begini. Jadi dengan langsung komunikasi saja. Kalau memang nggak bisa dengan WA, dengan HP yang biasa itu yang penting dijelaskan wali murid untuk melakukan kegiatan itu terhadap anak. Ya itu satu-satunya. Kalau memang nggak bisa lewat video, juga WA. Ya kita berusaha seperti itu Kak Sela. Di telepon gitu ya Bunda ya? Iya, di telepon langsung kita komunikasi. Apa Itu tadi pulsa yang di banyak lah Bu ya. Lah pulsanya dari gimana? mana Bu? Guru-guru ini lockdown semua ini Bu. Pulsanya Bu, pulsanya guru-guru Pulsanya, kan lockdown. pulsanya besok insya Allah kalau ada rezeki tetap diganti. Oh, jadi Diambilkan uang BOP juga bisa Kak Sela. boleh ya Karena Bunda saat pandemi untuk seperti ini, penganggaran. mungkin diambilkan BOP juga bisa. Gitu Kak Sela. Guru pun Oh, juga bisa gitu, ngambil gitu. untuk kegiatan belajar mengajar, mengambil uang BOP itu untuk beli pulsa karena masa pandemi seperti ini Kak Sela. Oh, ada nih Maksimal ya Bu, tidak ada. banyak loh Kak Sela, hanya 50 Hmm, Kak Sela, tidak boleh oke. banyak-banyak. Ya, Terima itu kasih per Kak orang Sela. atau per lembaga Bu? 50.000 itu. Itu per orang Kak Oh, Sela. Iya, jeng, jeng, per jeng. anak Jadi, atau per orang wali murid. uh, Tinggal nah nanti kalau ini. wali murid minta gitu. Jadi kalau nggak minta ya nggak Iya. apa-apa. Kalau guru menginginkan juga bisa ambil itu Kak Sela. Itu. Oke. Yang Paham, kan paham. dari Jadi uang karena BOP ini, ya Kak ya, Sela. Iya. artinya guru hadir di tengah-tengah wali murid yang kesusahan dengan media pembelajaran video tadi, dengan Ya. kita memberikan hadir lagi dari guru ngalai bahasanya ya Bu ya, Ya ngalai betul nelpon. ya. Nelpon karena ini juga demi anak-anak juga kan, Iya. pelayanan kan Bu ya. Iya Demi betul. pelayanan agar media yang diinginkan oleh sekolah sampai ke wali murid, maka Ya. guru boleh menganggarkan atau boleh memanfaatkan BOP untuk membeli pulsa Bu ya, seandainya Ya memang betul Kak Sela, terbatasan betul. itu ya. Oke, Iya. terima kasih Bunda Win. Ini angin segar buat bagi para pendidik PAUD yang belum tahu mungkin. Jadi Iya. Anda secara aturan saat ini di era new normal ini ya, kata Bu Win tadi BOP boleh dimanfaatkan untuk membeli pulsa Bunda dalam rangka Iya. Betul, Kak menunjang Sela. aktivitas kegiatan belajar mengajar ya.
Karena semua satu, ingat ya, layanan kepada murid itu yang penting ya. Ya, Karena betul. kata siapa kemarin ya, kemarin Bunda Siti kalau saya kemarin hari Jumat kemarin, bahwa kita harus totalitas dalam melayani. Jadi kalau memang ada aturan yang membolehkan, ayo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita kembalikan ke murid-murid Anda yang sudah Betul. menunggu kerinduan untuk bertemu Anda semua. Seperti itu ya. Betul, Kak Kalau Sela. Bunda Uul mungkin ada solusi lain, Bunda. Kalau Bunda Win tadi kan digondang nih kondisi seperti itu. Kalau dikasih video ukuran besar download kesusahan, Iya, Bunda Uul ya. iya, Nah, berbeda kalau di sekali. kota seperti Bunda Uul nih, ada wali Iya, murid kesulitan. Enggak semua orang kota juga, jangan dikira semua orang kota bisa, enggak. Ya, saya sudah tahu semua soalnya. iya, Kadang-kadang Kak. kasih video kiriman ukuran 20 mega ke atas sudah wegah download. Nih, gue pripun Bunda Uul untuk menyikapi itu biar kontennya tetap sampai loh Bunda ini. Matur nuwun, monggo. Ya, alhamdulillah di lembaga saya 50% ekonominya menengah ke atas, 50% menengah ke bawah. Nah, yang menengah ke bawah ini memang ada perlakuan khusus Kak Sela, karena memang satu gadget dipakai untuk beberapa putra putrinya dan semuanya kan meminta online ya, guru-gurunya baik SD, SMP, SMA. Ini yang biasa kita temui, akhirnya terhambat di adik kita yang di playgroup-nya atau di TK-nya. Ini nggak bisa bool kalau semuanya harus mengakses pas jamnya sama. Nah, akhirnya ibu gurunya, wali kelasnya turun ke rumahnya anak-anak itu untuk memberikan lembar tugas dan sekaligus memberikan contoh. Nah, itu memang sudah menjadi risiko guru ya Kak ya. Risiko guru di era pandemi ini mau nggak mau harus ada dana khusus untuk memberikan transport guru-guru kita, baik ini transport pulsanya maupun ketika jalan menuju ke sekolah masing-masing. Jadi kita tidak bisa membiarkan guru-guru kita menderita sendiri ya, dengan karena tugasnya yang begitu berat, kemudian yayasan atau lembaga membiarkan tidak memberikan kepedulian. Jadi kita sama-sama saling memberikan bantuan atau memecahkan masalah bersama-sama. Sepertinya itu Pak, tetap ada masalah seperti itu. Dan alhamdulillah saya masih belum ini untuk BOP-nya. Katanya insya Allah nanti harus ada dialokasikan untuk pembelian pulsa dan sebagainya. Dan ini merupakan suatu yang memang urgent. Jadi pemerintah sangat tanggap dengan kondisi PAUD, apalagi yang ada di pedesaan yang jangkauan sinyalnya yang agak susah gitu ya. Di kota pun seperti itu, meskipun sinyalnya mudah, tapi kalau kondisi ekonomi masing-masing orang tua tidak sama, tidak menengah ke atas semuanya jadi susah gitu Kak ya. Jadi insya Allah ini nanti sekolah tetap mengalokasikan karena semuanya ada pertanggungjawabannya Kak Sela, ada SPJ-nya dan dibuktikan misalnya nanti kalau beli pulsa ya kan ada struk pulsanya seperti itu. Terima kasih Kak Sela. Oke, baik. Luar biasa ya ternyata kalau pakai data sih enak telepon WA gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan kayak Bunda Win ini ada beberapa titik katanya beliau tadi. Wali murid juga agak kesusahan. Ini yang mahal kan telepon itu ya. Sementara anggaran cuma 50.000. Kalau muridnya Bu Wiwin 35, taruh aja bagi 2 sekitar 16 17 gitu ya. Iya, Kalau ada dari 16 orang yang taruhlah 5 orang itu kesusahan dalam mengakses sinyal data ya. Boro-boro H plus ya. Kadang aja, kadang ada, kadang enggak ya kan gitu ya. Jadi saya sendiri merasakan itu bagaimana rasanya saya selaku pegiat IT kalau nggak ada sinyal minta ampun stresnya ya. Apalagi dituntut ketika streaming kayak gini yang menuntut paket data besar ya itu luar biasa ya para Bunda ini. Semoga bisa bijak dalam penganggaran BOP-nya untuk menunjang kegiatan dan aktivitas masing-masing lembaga ya. Karena setiap lembaga tentunya nggak sama dalam hal penganggaran dan kondisi kebutuhannya. Itu yang perlu jadi catatan bersama ya. Seperti itu Bunda. Dan berikutnya dari ya ada lagi dari Bunda Maia Ahmad. Ini guru
TK Aba, PAUD Aba 1 Sumberjo kalau nggak salah ini ya. Untuk semua ya, Ibu narasumber yang kami hormati, bagaimana strategi jika ada anak didik kita yang tidak mau melakukan tugas di rumah dengan alasan kalau mau sekolah saja. Bagaimana menurut ibu-ibu narasumber? Nah ini saya dengar curhatan tetangga saya, teman-teman saya yang sekarang ngopeni anak di rumah ini sudah mulai keluar di curhatan ini. Anak-anaknya wis gak gelem belajar, lek gak ketemu Bu Win, lek gak ketemu Bu Ul, mau ngajar, mau belajar, mau iki mau iku. Pokoknya aku ketemu Bunda, Bu Guru di sekolah. Aku mau sama Bunda. Nah, pripun ini Bunda Uul menyikapi hal ini, Bunda Uul dulu. Ya, sejak pandemi bulan Maret dulu Kak, perjalanan untuk belajar jarak jauh itu lancar-lancar saja ya. Tapi ketika masuk di bulan April akhir itu ya, pertengahan April itu sudah mulai ada kejenuhan, baik orang tuanya maupun anak didiknya. Semuanya pada curhat, ini nggak bisa Bu, anak saya dipaksa-paksa, harus menyetorkan tugas, harus memaksa anak kita untuk saya video dan lain sebagainya. Dan itu hampir semua lembaga, karena kita sama-sama punya grup di lembaga gitu ya. Jadi lembaga A saya tanya juga seperti itu. Nah akhirnya ternyata kita harus ada kontinuitas atau kesigapan dari yayasan maupun dari pimpinan sekolahnya, kepala sekolah untuk memberikan parenting pada orang tua. Nah, jangan-jangan kita observasi, jangan-jangan cara memperlakukan putra-putrinya tidak menyamankan. Ada kan Kak ya, bagaimana komunikasi yang kurang positif. Misalnya ini, insya Allah orang tua kita nggak seperti itu. Jangan-jangan ini Kak, kita mengindikasikan kalau mengajak putra-putrinya itu dengan ajakan yang to the point. Tidak dirayu dulu, tidak seperti guru TK-nya kan, guru playgroup itu kan dirayu-rayu dulu, diajak main-main dulu, baru nanti pada titik poinnya dia sudah mulai masuk ke hati kita, dia sudah mengikuti apa ini kemauan kita, baru kita selipkan pembelajaran itu. Misalnya mau menunjukkan lingkaran gitu ya, kita mau mengenalkan bentuk lingkaran. Kemudian karena kita ngasih tugas pada orang tua mengenalkan bentuk lingkaran yang ada di rumah, yaitu Bunda. Nah, ternyata ibunya keliru menyampaikannya karena memang ya kita maklumi tidak punya teknik atau strategi bagaimana mendidik anak usia dini meskipun putranya sendiri. Nah, itu akhirnya to the point. Ya, putranya yang nggak mau menolak, nggak seperti itu, guru nggak seperti itu. Nah, akhirnya strategi kita sering-sering memberikan stimulus pada orang tua, memberikan arahan baik melalui WA maupun video call. Nanti kalau mengenalkan anak-anak tentang lingkaran, Bunda suruh pegang gelas, kemudian Bunda suruh minum anaknya. Nah, kemudian baru nanti suruh mengamati, loh kok ada bentuk seperti ini ya, melingkar. Ini loh nak, namanya lingkaran. Nah seperti itu kadang hal-hal yang tidak bisa disampaikan ke anak didik secara nyaman, orang tuanya tidak bisa menyampaikan, itu perlu kita kasih ilmunya Kak. Jadi seorang guru maupun wali kelasnya harus paham masalah-masalah orang tuanya ketika mau menyampaikan ke putrinya. Jadi semuanya bisa diselesaikan Kak, asal ada komunikasi. Tapi kalau mandek, orang tuanya mandek, nggak mau Bu anak saya belajar tanpa memberitahu masalahnya apa, ya kita nggak tahu masalahnya apa kan gitu. Nah jadi ruang untuk merdeka belajar seperti yang disampaikan Mas Menteri itu seperti itu kayaknya Kak Sela. Jadi di rumah itu kan ada banyak benda-benda ya, benda-benda yang padat, cair, kemudian bentuk geometri, kemudian juga bisa mengenalkan angka misalnya kemarin dari teman kita yang ada di Kepoh Baru, Mbak Erwi itu mengenalkan angka maupun huruf lewat sendok, kemudian digabung jadi angka 1, jadi angka 2. Nah, itu sesuatu yang kadang orang tua itu tidak paham. Oh yo. Nah, ini juga ilmu sendiri. Artinya saat pandemi ini tantangan guru memberikan pendidikan kepada orang tua maupun anak ini semakin double. Kalau dulu kan paling tidak 1 bulan sekali kita datangkan psikolog atau pendongeng
mereka datang sudah pasrah gurunya, wis anakku semuanya sudah diurusi gurunya, kan seperti itu Kak. Nah sekarang kan tidak, kebalik. Sekarang pendidikan keluarga adalah madrasatul ula katanya Bu Yuli kemarin. Jadi pinter-pinternya orang tua untuk bisa menyampaikan materi yang bisa seperti gurunya di sekolah, ataupun kalau tidak bisa seperti gurunya minimal bisa memanfaatkan sumber belajar yang ada di rumah. Dan ini betul-betul harus mempunyai kesabaran yang tingkat dewa katanya teman-teman, seperti itu. Gitu Kak Sela. Nah ini tantangan semuanya Kak Sela. Gitu ya Bu Win ya. Iya, Saya betul sekali, betul. saya Iya, masa bagus kecil sekali saya ya. diundang 10 tahun Bu Win. Oh Jadi iya, saya pernah juga. tahu Iya, kalau mampir. diundang itu Iya. bagaimana mengajak anak didik untuk bisa sekolah itu dulu Iya, susah banget. Tapi iya, sekarang betul. alhamdulillah sangat luar biasa. Kalau kalau di tempatnya Bunda Wiwin ada nggak kasus yang seperti ditanyakan Bunda Maya Ahmad ini? Bunda, aku mau belajar Kak sama Bunda Wiwin gitu ya. Ada nggak Bun yang di lembaga Anda di Gondang sana? Iya, terima kasih Kak Sela. Ada Kak Sela, anak seperti itu ada karena tiap harinya anak itu seakan-akan dekat dengan saya. Kadang-kadang diantar oleh orang tuanya nggak mau. Sudah nyampe di pintu, aku ikut Bu Wiwin saja gitu. Iya ya Dek, sini Dek. Jadi pembelajaran di dalam kelas, dia selalu ingin saya dekati, ingin saya lihat pekerjaannya bagaimana. Itu selalu dan selalu. Terus dalam COVID Corona 19 ini Kak Sela, dia itu pernah telepon ke saya malam itu jam 8 kalau nggak salah. Itu saya terima. Loh, ini loh Dek, kok belum tidur? Sudah jam sekian. Belum Bu Iwin. Saya loh ingin ketemu Bu Iwin. Aku nggak mau mengerjakan ini Bu Iwin kalau nggak sama sampean. Loh, nggak boleh nakal kayak gitu toh Dek. Nggak boleh sama ibu dulu. Besok kalau suasana sudah bagus, adik tetap sama Bu Wiwin. Terus ibunya nyambung gini, lah gitu loh Bu Wiwin, saya tuh jengkel, gitu, nyambung gitu tuh ya. Oh gitu. Nah sekarang gini Dek, sama ibu saja ya Dek ya. Adik manis, adik pintar kok. Besok sama Bu Wiwin lagi. Adik nggak boleh nakal, harus nurut sama orang tua dan bu guru. Terus akhirnya Kak Sela, selang berapa hari gitu, dia paginya itu gini, aku sekarang tak tidur dulu ya Bu Wiwin, ya besok kerjakan ya Dek, itu kerjakan kasihan Bu Wiwin tolong. Ya Bu Wiwin, lah itu pagi harinya orang tuanya itu malah menghubungi saya Kak Sela. Itu namanya Ella juga ya namanya itu ya, bukan Sela tapi Ella Widiawati itu. Itu bilang sama saya, ibunya kalau sudah mau mengerjakan, tapi besok Bu Wiwin harus memberi nilai gitu. Seperti itu Kak Sela tuntutannya. Memang anaknya dekat dengan saya. Jadi ingin diperhatikan terus gitu loh Kak Sela anak satu itu. Itu Kak Sela, itu yang dari saya di sekolah. Menarik, menarik. Ya, ini Bunda menyambung dari penanya berikutnya. Ini dari Bu Indah. Bu Indah untuk Bu, ini pertanyaan khusus. Tadi ada pertanyaan khusus untuk Bu Ul, karena ada pertanyaan khusus untuk Bu Wiwin. Nah ini, selamat pagi Bu Wiwin Arnika Arni. Nah, lengkap sekali Bu Indah kalau nyapa ini ya. Iya. Salam santuy. Selamat pagi. Salam santuy, dijengker santuy. Pencerahannya mantap ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana contoh membuat tugas yang menyenangkan untuk anak sesuai yang Ibu sampaikan tadi. Oh ya, Bu Wiwin tadi sempat menyinggung tentang bagaimana jenengan memberikan tugas menyenangkan untuk anak-anak. Nah, ini pernah ngalami seperti apa Bun? Jenengan Iya ngasih pernah contoh yang juga menyenangkan. yang saya. Nah, monggo diceritakan ke teman-teman Ya, yang lain. ini Bu Endah yang terhormat, Bu Endah tersayang, yang jauh dari Aduh, desa saya, mungkin di kota, oleh Bu Endah. tersayang aku. Iya, gini caranya karena keadaan seperti ini, saya membuat video. Membuat video, ya itu tadi yang saya ceritakan sama Kak Sela, yang satunya bisa melihat, yang satunya tidak itu tadi.
Bagaimana? Ya itu tadi, apa itu istilahnya sinambungan antara wali murid ini dan wali murid ini saya beri saran di grup untuk disampaikan kepada yang tidak bisa melihat gitu. Itu saya membuat permainan karena saya juga sebagai pendidik saya juga jenuh Kak Sela sebenarnya di rumah. Merindukan seorang pendidik saya, merindukan anak-anak yang mana kalau pagi kita selalu senyum, selalu tertawa, selalu cerita, tapi kalau di rumah selesai dari sekolahan jam berapa udah pulang gitu, kok nggak ketemu sama anak-anak, ketemunya di rumah lagi makan, terus apa lagi gitu. Jadi kegiatan itu kurang senang gitu untuk saya ya Kak Sela. Jadi jemu gitu. Terus saya membuat permainan di video itu, saya membuat balon, saya apa itu besar itu ya ditiup besar sudah, terus saya beri tali itu Kak Sela. Beri tali kanan kiri tak beri tali, tak taruh di perut. Ya kan? Terus saya ngajak anak saya yang kesempatan ya waktu itu dolan ke sana. Ayo dok ibu, tolong dok aku tak kayak permainan kayak ini. Kebetulan dia juga pengasuh TK. Apa tuh bu, sudahlah ibu bantu gitu. Akhirnya balon itu ditiup lagi satu. Jadi ditaruh di perut, ditali gitu ya, jadi agak kedu-kedu gitu. Terus beliaunya tak suruh jalan deng 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 deng. Terus kita tabrakan tus gitu bisa meletus. Nah, itu anak-anak kan senang. Dus itu kan sambil nyanyi-nyanyi gitu. Jadi bisa lagunya itu suka-suka, tapi saya buat itu nol itu nol tidak ada, satu itu satu Tuhan saya, dua itu dua roda sepeda, tiga itu tiga roda beca, empat itu empat roda mobil, lima itu lima Pancasila, dus gitu. Setelah dus, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Itu anak-anak senang Kak Sela, mengandung karakter, ya toh, bisa menyanyikan apa itu nol itu nol, kalau nol itu tidak ada, pembelajaran kognitif Kak Sela. Terus mengenal Tuhan itu satu, gitu Kak Sela. Tentang keagamaan Kak Sela. Itu yang saya sampaikan pada anak didik kami Bu Endah yang terhormat di sini. Matur sembah nuwun Bu Endah. Jadi ibu juga bisa melaksanakan seperti itu. Loh, tapi ibunya kalau nggak bisa nyanyi gimana Bu Wiwin? Ada pertanyaan seperti itu. Kan ada videonya. Anak-anak juga sudah hafal Kak Sela itu. Tinggal ibunya dituntun sama anak-anak. Seperti itu Kak Sela. Saya sebagai pendidik di desa Gunung yang amat sangat sepi yang luar biasa Kak Sela. Tapi saya juga tetap semangat untuk membimbing anak didik kami yang ada di pelosok itu Kak Sela. Terima kasih loh Bu. Iya, luar biasa. Aku nggak lihat videonya aja, bunda nyanyi aja udah lucu ya, menyenangkan. Lucu ya. Terima kasih Kak Sela. Apalagi kalau dilihat langsung videonya itu ya. Iya, kadang-kadang ngapunten, semoga tetangga Anda nggak lihat bunda ya. Kadang-kadang Bu Wiwin kenapa nggak ngajar 1 bulan lebih kok kayak gitu kan. Takutnya kayak gitu tetangga itu bunda ya. Iya. Karena ini karena beberapa teman saya yang profesinya trainer itu sudah mulai gila sendiri di rumah bunda ya. Iya, betul, Karena orang-orang nggak tahu ya. Iya. Ya pemandu trainer outbound itu sekarang udah mulai edan karena dia permainannya berganti di era new normal di depan layar. Nah, saya takutnya ketika tetangga lewat itu loh. Wis kena opo wong iki ya. Semoga gak kayak gitu. Iya Kak Sela. Gitu ya. Bu Indah tadi sudah dijelaskan panjang lebar kali tinggi ya.
Itu namanya volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Iya, Sudah jelas betul. dari Bunda Wiwin ini menarik ternyata ya. Walaupun di desa sana kreativitasnya juga ada ya. Luar biasa Iya, Bunda ya. terima kasih Kak Ya, Sela. mulane muridnya ragem turu lek gak dipuk-puk Bu Wiwin ya. Iya, betul Kak Sela. Dipupuk dulu. Memang tugas guru TK itu seperti itu loh Kak Sela. Pokoknya sudahlah guru TK itu harus seperti itu. J, Melebihi anak ini itu dan ini gitu. ada curhatan nih. Ini bukan pertanyaan curhat nih, salah satu Iya. komentar di Facebook nih. Betul banget Bu Wiwin, ini ada wali murid sampai capek menjawab pertanyaan anaknya. Sekarang jam berapa, hari apa Bunda, kapan masuk lagi. Betul itu. Nah, ini saat ini yang mau saya diskusikan itu tadi tentang ini aktivitas di PAUD Atakwa ya Bunda Uul. Jadi ada kegiatan di catatan saya ini ada yang tadi membuat konten jarak jauh, komunikasi lembaga. Nah, yang terpenting yang mau saya highlight hari ini adalah di sini ada kegiatan all shop. All shop ini maksudnya seperti apa, Bu? Boleh diceritakan lebih lanjut pada pemirsa. Aktivitasnya guru, aktivitasnya wali murid atau aktivitasnya siapa ini? Dan tujuannya apa ini kalau boleh tahu? Monggo, Bunda Ul. Ya, terima kasih Kak Sela. Jadi kita punya dua grup, satu grup orang tua dengan guru, yang di situ khusus penyampaian materi-materi ataupun masalah-masalah, pertanyaan, informasi gitu yang disampaikan dari sekolah ke orang tua, dan satu grup bebas yaitu grup jual beli yang kita beri nama All Shop At-Taqwa. Nah, All Shop At-Taqwa ini sudah kita rilis, sudah launching 2 tahun yang lalu. Jadi semua alumni wali murid yang sudah keluar ya, putra-putrinya itu tetap kita masukkan di situ. Kemudian mereka bergabung untuk saling memberikan warna jual beli, karena memang di sekolah kan ada namanya marketing gitu Kak Sela. Setiap semester itu kita menampilkan pasar di sekolah. Jadi misalnya waktu itu setiap semester kita kasih tema membuat bahan dasar makanan dari bahan dasar ketela gitu ya. Nah, semuanya membuat dari ketela dengan berbeda-beda menu atau berbeda-beda jenis makanannya. Nah, tidak boleh ada yang sama. Nah, itu setiap tahun. Dari situ kemudian kita berlanjut bagaimana kalau kita membuat pasar sendiri, jadi kita nggak usah ribet cari, biasanya kan online semua ya Kak ya, kita nggak usah cari onlinean di di konten lain, tapi cukup dari memanfaatkan sumber daya kita, karena hampir semua orang tua kita itu dagang gitu. Ada sih dari RSUD, RSA itu, tapi mereka juga menjadi konsumen malahan. Nah, itu kita masukkan di situ. Kemudian sudah berjalan itu Kak. Jadi kita butuh beras, butuh kopi, butuh gula itu di situ aja. Kalau mau kalau mau beli alat-alat kecantikan di situ, dan insya Allah harganya juga tidak jauh beda dengan yang ada di Bravo maupun di KDS, karena orang tua kita juga kerja di sana, jadi dia tahu suppliernya siapa. Nah, itu kemudian selain kita ingin memberdayakan orang tua, juga ingin memberdayakan teman-teman kita sejawat, bersama guru yang ada di lembaga lain. Dan alhamdulillah kita cari-cari siapa sih yang punya konsentrasi selain mengajar juga pedagang. Nah, ketemulah akhirnya pada bergabung dan seneng gitu ya. Bahkan tidak hanya perdagangan ini, tapi juga jasa. Ada yang suka outbound, ada yang suka fotografer gitu ya, kita masukkan juga. Ada yang suka ini rias pengantin, kita masukkan. Memang niat kita sejak awal adalah ingin memberdayakan semuanya. Siapa lagi yang mau memberdayakan rakyat kita gitu Kak, kalau tidak dari kita sendiri. Jadi kita berusaha ke sana, artinya skop pendidikan kita, wawasan kita tidak hanya skop pendidikan anak usia dini, tapi juga bagaimana kita bisa memanfaatkan ekonomi keluarga. Karena dari ekonomi keluarga itu akan menimbulkan suatu keharmonisan, dari harmonis itu akan menimbulkan keharmonisan ketika mengajari anak didik kita juga. Jadi itu memudahkan sekolah ketika ada intrik atau konflik-konflik kecil itu segera teratasi, karena kita sudah bergabung dalam sebuah kebersamaan di All Shop tadi. Dan ini alhamdulillah dari lembaga lain
juga memberikan respon positif. Kok bagus ya Mbak ya. Jadi di sini kita bisa mengenal wali murid dari jenengan yang punya konsentrasi makanan untuk anak-anak kecil gitu ya, makanan ringan, kemudian juga makanan berat, semisal mie ayam, kayak gitu juga mereka juga punya Kak. Jadi yang jual mie ayam, mie goreng itu semuanya di all shop itu. Bahkan kemarin ketika pandemi datang, yang jualan masker, yang jualan sanitizer, itu semuanya di situ. Dan kita tidak boleh, misalnya ada dua anggota yang sama jualannya, itu tidak boleh saling menjatuhkan. Jadi ada SOP-nya Kak di situ Kak, tidak boleh saling menjatuhkan dan tidak boleh misalnya pamer ini laku sudah dibeli sama ibu ini seperti itu. Jadi kita berusaha menjadi pedagang yang sehat. Terima kasih Kak. Ini mungkin bisa untuk teman-teman yang lain yang di desa, karena sekarang eranya memang onlinean Kak ya. Kalau mau beli apa-apa di online. Nah, online itu dimanfaatkan di WA group saja sehingga juga memberikan keuntungan pada teman kita sendiri, juga bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Artinya kita sama-sama ingin saling menyemangati Kak, saling menguatkan. Seperti itu Kak tujuannya. Oke. That's right. Ini menarik ini. Mungkin lembaga lain belum ya ini ya. Bisa dicontoh karena yang terpenting bukan masalah untung atau rugi, tapi kebersamaan nomor satu ya. Yang kedua, jangan lupa guru juga butuh makan dan minum. Ya, kalau hanya sambat dari gaji ya kayaknya nggak cukup kayaknya. Kalau saya lihat dari rata-rata, karena Kak Sela juga kan tahu lah, kenalan Kak Sela Himpaudi ketika juga rata-rata kenal dan berapa gajinya saya juga tahu, kecuali PNS ya. Nah, yang banyak kan nggak. Nah, marketplace atau all shop inilah ayo mulai dimainkan ya, dimanapun itu, di desa, di kota, sama-sama butuh barang ya. Kalau desa mungkin berambang, ada jual lombok, wes daripada beli yang lain, beli di teman sendiri, daripada rasa-rasa nggak jelas, ngomong yang positif ini, yang berkualitas ini tadi katanya Bunda Ul. Oke Bunda, luar biasa sharing kita. Waduh, ini nggak terasa ya, waktu kita udah mendekati habis 2 menit ini. Kita matur nuwun yang sudah bergabung dari mana-mana ini, dan ini Bunda Hindah matur nuwun, senang banget Bu Wiwin, Arni ya, Andika Arni, pokoknya guru TK itu hebat deh. Salam sayang selalu ya teruntuk guru PAUD di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Teruntuk blogger Bojonegoro, terima kasih banyak dengan agenda cengker santuy membuat saya termotivasi untuk selalu berinovasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga saya lebih mengenal dunia luar. Next time Bunda Indah harus ngomong di layar ya. Jangan di komentar aja Bunda ya. Kita agendakan. Bunda, terakhir karena waktu udah habis, mohon maaf pada seluruh pemirsa yang mau tanya satu persatu ya. Oh iya, tadi ada door prize, nanti setelah closing statement mau disampaikan ya masing-masing nanti setelah closing statement ya. Silakan pada Bunda Wiwin dulu untuk menyampaikan kesimpulan dan penutup kata. Monggo Bunda. Kesimpulannya di masa pandemi Corona 19 ini, guru tetap masuk. Walaupun dalam keadaan seperti ini, sesuai aturan 25% di sekolah, 75% di rumah. Namun kenyataannya, guru tetap berangkat ke sekolah. Juga mengerjakan tupoksinya masing-masing. Dalam aktivitasnya, tetap menjalankan protokol kesehatan Kak Sela. Itulah yang saya sampaikan. Semoga pendidikan pembelajaran di TK tetap berjalan baik dan bermanfaat bagi anak-anak didik kita se-Indonesia, terutama di TK atau PAUD semuanya. Itu Kak Sela. Halo Kak Sela. Halo Bunda. Terima kasih Bunda atas kesimpulan luar biasa. Saya banyak inspirasi ini dengan semangat Bunda dari Gondang turun gunung ini sampai mau berbagi
Iya, dan saya juga tahu kondisi bagaimana pendidikan di sana sejauh ini ada yang Betul, Kak sampai Stella. nggak ada sinyal itu ya luar biasa ya. Oke Iya. ya, Bunda ya, dari teman-teman IGTKI adakah door prize hari ini Bunda? Ada Kak Sela 2, Kak Sela. Dua aja ya, Pulsa oke. 2, Kak Sela, ya. Alhamdulillah 2 berarti pulsa. pulsanya tadi ada penanyanya yang pertama Bunda Newildan, jadi terus Hinda S. Jadi dapat pulsa Bunda Newildan sama Hinda S. Mohon Iya, japri ke betul. akun medsos Blogger Bojonegoro atau japri Kak Sela kalau punya nomor Kak Sela ya. Yang dijapri apa? Nama lengkap, lembaganya mana kalau ngajar, kalau wali murid, kalau umum ya silakan nomor HP-nya ya. Kartu apa? Mohon dijelaskan biar nanti yang transfer nggak salah ini. Saya juga mengingatkan pada yang dapat door prize hari-hari sebelumnya, pulsa yang belum mengirim ya, datanya sudah ada ini, cuma ada yang belum ngirim kayaknya, mohon segera ngirim ya. Itu jadi sama untuk Bunda Newildan sama Bu Hinda dapat pulsa Bunda lumayan ikut jengkel santuy untuk berkah pulsa. Matur nuwun IGTKI ya. Ya, Berikutnya terima kasih kembali dari Kak Sela. berikutnya closing statement dan penutupan dari Bunda Uul atau Bunda Husnatul Mawaddah. Monggo Bunda. Terima kasih Kak Sela. Ini saya bikin pantun titipan dari teman-teman kecamatan kota ini ya. Jalan-jalan ke Pendopo Malawpati Kak Sela, bertemu Bunda Cantik, Ibu Ana, Bupati. Sungguh senang hati kami Bun, bantuan turun untuk guru PAUD menolong kami. Kemudian virus corona datang dari ilahi, surga menanti bagi pemimpin dan guru kami. Asal semangat mendidik anak negeri, meski tantangan selalu menanti. Oh Mas Menteri, jangan sedikit pun berpaling dari guru PAUD ya Mas Menteri. Percayalah, guru PAUD mendidik dengan setulus hati. Terima kasih Kak Sela. Dan insya Allah buku-buku saya akan saya kasih hadiah kepada teman-teman tadi yang sudah memberikan respon. Dan semoga bisa mengikuti, bisa menulis dalam waktu pandemi ini masih banyak waktu untuk kita bisa berpikir, kemudian kita tulis apapun tulisan ibu-ibu semuanya, bapak juga yang ada bapaknya, himpau di kabupaten bisa memfasilitasi. Nanti kita gabung dengan penulis-penulis yang lain, nanti kita terbitkan menjadi sebuah buku. Dan tentu ini sebuah kerja keras ya, jadi teman-teman jangan takut untuk menulis. Inilah saat-saat kita untuk bisa mengukir sejarah kita. Kita tidak hanya bisa bercerita, tapi juga bisa diabadikan dengan sebuah buku. Terima kasih Kak Sela, itu saja. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan tadi penanyanya ada 4 orang ya yang saya catat di sini. Itu Bunda Wildan, Hinda S, Siti Faikoh, Maya Ahmad. Dari Paudi ada berapa buku? Ada 4 orang ini dapat semuanya. Banyak Kak. Ini ada catatan guru PAUD kreatif dan simpel. Ini metamorfosis guru PAUD. Ini puisi Kak, kemana kapal hendak berlabuh. Semuanya dari tulisan saya sendiri. Kemudian ada tulisan dari beberapa teman se Kabupaten Bojonegoro tergabung di menyirami tanaman masa depan. Ini juga bagus. Dari semua guru PAUD jadi satu di sini. Dan ini stoknya banyak. Teman-teman nanti tinggal milih lewat ya. Ya, siap. Nanti list judul bukunya boleh di inbox ke saya ya, Bunda ya. Baik, nanti tolong yang penanya tadi saya baca lagi ya. Mohon japri nama lengkap, alamat ya. Ya terus nomor HP dan lembaga yang mana kalau mewakili lembaga ya. Japri ke akun media sosial blogger atau yang punya nomor Kak Sela gak apa-apa, langsung japri ke saya. Saya ucapkan terima kasih luar biasa hari ini dari 2 orang yang luar biasa dan satunya di gunung, satunya di kota ya, berimbang lah hari ini subhanallah. Gak tahu ini panitia ini sengaja atau tidak menyandingkan, tapi saya kira ini gak disetting, memang gak tahu ya kok pas banget ya. Yang satu di gunung, satu di kota, jadi bisa ceritanya berimbang gitu loh. Jadi kalau orang kota semua ceritanya kayaknya agak ya sama gitu. Tapi ini luar biasa ya hari ini kita ceritanya beda-beda yang di Gondang pripun, yang di kota pripun. Nah, hasilnya tadi
luar biasa. Kak Sela, terima kasih pada Bunda Wiwin atas waktu yang Iya, telah terima diberikan. kasih pula Kak Yang Sela. mau turun gunung, matur nuwun nggih Bunda Iya, Wiwin. Kak Sela, saya juga Semoga terima sehat kasih selalu ya. ya atas bergabungnya semua ini Kak Sela. Oke, Juga dan Bu, salam persaudaraan. Mari kita berjalan bersama untuk Himpaudi dan GTKI karena kita satu wadah dalam pendidikan PAUD Bu Uli ya, gitu seperti itu. Semoga persaudaraan kita terjalin erat, berjalan bersama-sama dengan lancar dan sukses gitu Bu Uli. amin. Dan terima kasih pada Bunda Uul yang sudah mau sharing-sharing. Ya, juga tadi ada inspirasi, ada all shop ala PAUD. Wah, ini boleh ini kami juga dari tim IT, tim kreatif juga bisa memikirkan nanti mungkin kita bangunkan platform khusus untuk emak-emak ini kita rundingkan bersama untuk next target karena ini masuk area industri kreatif ya. Kebetulan Kak Sela dan teman-teman masuk di area itu. Jadi kami insya Allah akan dari ide-ide yang disampaikan oleh Bunda-Bunda ini menambah hasanah untuk kami terus membangun Bojonegoro bersama-sama. Bojonegoro bergerak dengan cara apapun yang kita bisa. Jangan berhenti menjadi orang baik. Ayo bersama-sama lawan COVID-19 ini agar segera berhenti ya. Pada seluruh pendukung, donatur yang telah menyumbangkan pulsanya apapun itu, terima kasih banyak kami ucapkan ya. Yang tiba-tiba masuk di nomornya Kak Sela matur nuwun siapapun itu, saya nggak tahu ya siapa kok tiba-tiba kok pulsa 100.000, pulsa 50.000, matur nuwun. Saya nggak tahu, ini nggak ada yang ngaku soalnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Jangan lupa besok terakhir di Jengker Santuy tahap 1. Akankah ada Jengker Santuy tahap 2? Kita tunggu aja. Himpaudi akan merespon atau IGTKI akan merespon. Ya, Kak Sela sudah memulai kapan Himpaudi dan IGTKI akan meneruskan tampuk ini. Dari Kak Sela mewakili teman-teman blogger Bojonegoro dan yang didukung oleh IGTKI Bojonegoro, Himpaudi Bojonegoro dan teman-teman relawan TK Bojonegoro, mohon maaf jika dalam memandu acara hari ini ada yang kurang berkenan di hati. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Wiwin. Iya Bu.